Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dalam sesi Belajar IPA bersama Ibu Diah. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang di sini Ibu punya peta konsep. Peta konsepnya bisa kalian screenshot sekarang atau kalian catat nanti setelah Ibu menjelaskan biar lebih paham lagi. Nah, sekarang perhatikan. Peta konsep pada sistem peredaran darah pada manusia diawali dengan sistem transportasi pada manusia. Sistem transportasi pada manusia. Nah, sebelum masuk ke sistem peredaran darah, kalian sudah belajar tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan itu ada alat transportasi, baik yang membawa air dan mineral maupun yang membawa makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, alat transportasi ini bisa kita umpamakan sebagai mobil. Ibaratnya dalam tubuh tumbuhan nih ada mobil yang jalan-jalan. Nah, kalau kalian masih ingat, alat transportasi pada tumbuhan tersebut dinamakan xilem dan floem. Nah, kalau tumbuhan saja punya alat transportasi, otomatis manusia juga punya alat transportasi. Nah, alat transportasi kita adalah, perhatikan di sini, darah. Jadi darah adalah alat transportasi pada manusia. Nah, di dalam tubuh kita, darah itu nggak mengalir gitu aja. Dia punya jalannya. Ibaratnya nih, kalau kereta api kan nggak bisa jalan sembarangan. Dia harus ada di relnya. Nah, begitu pula dengan darah. Dia punya relnya sendiri, nggak bisa jalan seenaknya. Nah, darah itu berjalannya atau beredarnya di dalam pembuluh darah. Nah, cuman kalau kereta api itu kan relnya terbuka, sedangkan kalau pada darah itu pembuluh darahnya tertutup. Jadi darah beredar di dalam pembuluh darah dan peredaran darah merupakan peredaran tertutup. Artinya darah itu cuma beredar di dalam pembuluh darah aja. Kalau kalian mau membayangkan, kalian bisa membayangkan air yang mengalir di rumah kalian melalui pipa-pipa. Kan airnya nggak mengalir gitu aja tuh, tapi melalui pipa-pipa. Nah, pipanya itu kan tertutup. Nah, pipa yang tertutup itu bisa kalian bayangkan sebagai pengganti pembuluh darah. Sampai sini dulu paham? Nah, yang kelas 8 nih, kan kalau setiap asar kalian sholat berjamaah di masjid. Pernah nggak pas mau sholat berjamaah, terus mau wudhu, tahu-tahu lampu mati? Nah, ketika lampu mati, otomatis airnya juga mati. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Coba dipikirkan dulu jawabannya. Nah, benar. Jadi, air itu bisa mengalir dari tempat penampungan air ke ujung keran itu karena adanya pompa air. Nah, otomatis kalau lampunya mati, pompanya juga mati. Akhirnya air tidak mengalir. Nah, begitu pula dengan darah. Darah ada di seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah kaki. Nah, untuk beredar ke seluruh tubuh itu memerlukan pompa. Pompanya darah itu adalah jantung. Jadi untuk IPA itu kalian bisa pahami. Karena kalau mau menghafalkan itu terlalu abstrak. Jadi kalian bayangkan dengan kehidupan sehari-hari atau contoh sehari-hari. Kalian bisa menganalogikan darah ini sebagai air yang berada di dalam pipa. Darah sebagai air, pembuluh darahnya berarti kayak pipanya. Nah, pompa airnya itu adalah jantung. Nah, berarti kalau jantungnya berhenti berdetak, berhenti memompa darah, maka akan terjadi kematian. Nah, sampai sini dulu silahkan dipahami. Sistem transportasi pada manusia itu alat transportasinya adalah darah. Darah ini beredar di dalam pembuluh darah dan darah ini bisa beredar ke seluruh tubuh manusia karena adanya pompa. Pompanya yaitu adalah jantung. Nah, sekarang kita bahas sedikit-sedikit dulu, nanti kita bahas secara detail. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari 3. Kalian bisa menghafalkan V, K. Dihafalkan, pembuluh darah manusia ada 3. V, K. Na-nya nadi, V-nya vena, K-nya kapiler. Nah, di buku itu banyak nama lain. Jadi pembuluh nadi punya nama lain, pembuluh vena punya nama lain. Biar mudah mengingatnya dan gak terbalik-balik, kalian hafalkan dulu V, K. Jangan terbalik urutannya. Kemudian untuk nama lainnya, perhatikan, yang nadi
Nama lainnya diawali huruf A. Sedangkan vena diawali huruf B. A yang pertama arteri. A yang kedua adalah aorta. Sedangkan B itu adalah balik. Nah, jadi hafalkan urutannya. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3. Nadi, vena, kapiler. Nadi yang pertama itu punya 2 nama lain, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh aorta. Dua-duanya diawali huruf A. Kemudian pada pembuluh vena itu punya nama lainnya yaitu pembuluh balik. Nah, sampai sini dulu silahkan dipahami. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan kalau darah itu beredar di seluruh tubuh karena adanya jantung. Jadi patokan kita di sini jantung, Ibu simbolkan sebagai J biar mudah aja. Karena alat pompanya jantung, otomatis ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang pertama, pembuluh nadi itu meninggalkan jantung. Sedangkan pada vena kebalikannya, berarti dia menuju jantung. Jantung untuk memompa, setelah dipompa dia dikeluarkan. Yang mengeluarkan adalah pembuluh nadi. Lihat panahnya, J terus panahnya keluar, berarti keluar dari jantung. Sedangkan vena, J jantung, panahnya masuk, berarti dia masuk ke dalam jantung, baru mau dipompa. Nah, sampai sini dulu silahkan dipahami. Nah, kemudian pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler lah yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan vena dengan sel-sel tubuh kita. Jadi, untuk yang pembuluh darah silahkan dipahami, jangan kebalik-balik. V-K. Nadi, vena, kapiler. Nadi diawali huruf A semua nama lainnya, sedangkan vena diawali B semua. Sekarang lanjut ke darah. Di SD kalian sudah belajar tentang darah. Darah ada yang cair, ada yang padat. Yang cair namanya plasma darah, yang padat namanya keping darah. Nah, kalau kalian masih ingat keping darah, ada darah merah, ada darah putih, ada trombosit. Darah merah itu namanya eritrosit. Darah putih yang fungsinya melawan kuman penyakit yang masuk ke tubuh kalian namanya leukosit. Yang terakhir ada trombosit. Trombosit ini bekerja di saat tubuh kalian luka. Misalnya nih, sekarang kan lagi musim naik sepeda. Nah, mungkin aja kalian jatuh terus lututnya luka. Nah, kalau misalnya luka itu kan berdarah. Yang keluar adalah eritrosit, sel darah merah. Nah, lama-kelamaan luka itu akan menutup dan bentuknya kayak garis-garis. Nah, itu adalah benang-benang fibrin, itu pekerjaannya trombosit. Lanjut yang ke terakhir. Darah tadi dipompa oleh jantung melalui 2 peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Google Classroom kita. Sekian, silahkan lanjut ke video berikutnya.